Ya, halo guys, selamat datang lagi ya di konten saya. Kali ini saya akan membahas tentang saham ya. Selain saya jualan online, saya juga punya investasi ya, yaitu tentang saham. Kalau dibilang investasi enggak ya, karena ini trading kalau saya ya. Kalau trading itu investasi jangka pendek ya, bisa mingguan, bisa bulanan kalau saya. Ya ada yang berbulan-bulan juga ada sih. Karena saya baru bermain saham ini dari bulan Agustus September ya, kurang lebih September, dan sekarang sudah hampir 6 bulan ya. Nah, cara saya itu seperti ini ya. Langsung aja kita simak videonya langsung aja ya. Yuk, mari. Ya, langsung aja ya kita mulai. Nggak usah pakai lama. Di sini saya menggunakan TradingView ya. Sebelum mulai, jika channel ini bermanfaat silahkan subscribe, dan jika ingin bertanya silahkan tinggalkan komentar ya. Saya di sini belajarnya pakai TradingView ya, dan belajar dari teman-teman atau dari YouTuber yang lain ya. Saya mulai saham itu bulan Agustus kemarin ya, Agustus September, dan saya baru belajar menggunakan garis-garis saja. Dan langsung aja kita lihat beberapa caranya ya. Kalau tutorial saya awal-awal itu sederhana saja kalau saya, karena saya itu belum paham yang namanya indikator-indikator seperti ini ya. Apa indikator teknikal, finansial itu apa? Saya masih belum paham. Awam kalau saya. Saya itu lebih suka pakai garis-garis ya. Ya, namanya membaca grafik itu harus paham juga ya. Kita di sini bisa lihat ya, ini agro aja ya. Saya kasih contohkan agro. Ini masih kosong ya. Ini sudah saya tutup semua ya ini. Nah, ini saya tutup semua. Langsung aja begini saya cara belajarnya. kurang lebih kurang lebih sih kalau gaya saya bermain saya suka garis-garis seperti ini. Nah, ini sih di sini kita buat garis tren aja. Ini saya suka garis tren. Garis atas ini kita tarik sampai sini. Nah, terus ini yang kedua, karena ini yang paling atas, terus ini ada yang tengah lagi, kita tarik lagi. Yang paling atas kan seperti ini ya kan. Terus yang ini saya tarik lagi terus sesuai garis yang ini. Nah, karena ini yang paling atas dan ini atas, ini terus rendah, terus ini paling atas, saya tarik lagi. Ini saya belajarnya seperti ini. Iya, ini terus saya tarik lagi seperti ini, sama ya, kurang lebih sama ya, seperti ini ya. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Karena gini ya. Karena ini bentar. Ini itu garis puncaknya, ya kan? Ya, ini tuh garis puncaknya. Ini garis puncak ya. Kalau yang ini puncak, ini bawah. Terus ada puncak lagi, ada bawah. Nah, ini high, ini low, high, ini low, ini high, ini high, ini low, ini low. Kalau pakai chart seperti ini, pakai garis, nah bisa dilihat seperti ini kalau saya. Nah, saya bacanya dari sini ya. Misalnya, kalau ini kita tembus, dan oh ini kok tembus naik, pasti dia naik. Terus turun, dia tidak mampu turun, turun lagi terus bisa naik lagi gitu. Kalau misalnya yang terakhir ini, nah ini kan sudah tembus ya, dia pasti naik. Terus ini tembus lagi, dia pasti naik. Nah, ini tren yang jangka pendek ya. Kalau misalnya ada tren jangka panjang, kita ambilnya dari sini. Nah, ini tren jangka panjang ya. Nah, ini tren jangka panjangnya seperti ini, tren jangka panjang. Gitu. Ini tren jangka panjangnya kurang lebih seperti ini. Nanti misalkan dia tembus sampai sini, ini candlenya naik terus seperti ini, dia akan pasti naik terus gitu. Terus yang ini yang atas ya. Kalau yang bawah saya mentoknya sama, hampir sama. Ini dengan ini, ya kan? Polkan saja dengan ini. Itu yang bawah. Terus yang bawah lagi, yang paling bawah aja. Terus ini yang paling atas seperti ini. Gambarnya ini nanti saya ubah ya. Pakai hitam aja enggak apa-apa. Nah, ini kan tembus kan. Ini candle bawah ini. Dia kalau tembus ke bawah dia akan turun. Ya kan, dia naik tembus naik, tapi nggak kuat ke sini, dia pasti turun lagi. Nah, ini sudah mentok, untuk segitiganya sudah mentok ya, dia pasti turun lagi. Nah, sampai sini turun terus, dan ini ke bawah. Nah, tarik sini,
Nah, dia sudah membentuk pola segitiga. Kalau dia naik pasti naik terus, kalau dia turun pasti turun terus. Itu cara saya yang pertama. Bisa ya, bisa dipahami dari sini. Nah, karena ini cara saya yang pertama. Kalau sudah seperti ini ya, kita hapus lagi semuanya. Menggunakan garis trend saya. Tuh belajarnya saya hanya seperti itu. Tuh menggunakan garis trend saya. Itu cara simpelnya. Untuk sementara ini ya, pakai saya cara simpelnya. Yang kedua yaitu support dan resisten. Nah, bagaimana menentukan support dan resisten? Kita seperti ini ya. Kalau saya lebih suka pakai garis horizontal ini. Nah, kita klik ke atas ini. Nah, terus ini support. Saya ambil supportnya dulu ya. Ini ambil supportnya. Ini yang ya kurang lebih ya. Kurang lebih. Karena cara teman-teman itu berbeda-beda ya. Kurang lebih support dan resisten. Kalau support bisa jadi resisten, resisten bisa jadi support ya. Ini saya ambil yang atas-atas dulu. Nah, ini yang atas ya. Ini kurang lebih garis yang atas. Terus kita ambil garis yang bawah. Ini paling bawah berarti. Nah, kita ganti garisnya menggunakan warna biru saja. Terus ini hampir sama ya. Nah, ini garis yang bawah warna biru. Ini bisa jadi support, bisa jadi resisten. Gitu. Mudah kok belajarnya. Ya, ini sudah ya support resistannya ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau yang ini anggap saja semua sama lah. Nah, mengapa saya belajar seperti ini? Karena itu penting ya. Kalau saya itu kan karena trading ya, bukan scalping. Kalau trading itu seperti ini ya, cara saya bermain. Karena tadi sudah membuat garis, saya buat garis trend lagi ya. Ya, coba garis trendnya yang ini aja. Nah, ini garis trend jangka pendeknya. Nah, misalnya kalau ini tembus, nah ini kan sudah paling bawah ya, paling bawah sendiri. Jangan lupa dilihat belakangnya juga. Oh, ini berarti support kuat ya. Nah, saya kemarin sudah nyicil di sini. Saya nyicilnya di sini ya, kurang lebih di 1300 saya nyicilnya itu. Kurang lebih. Bentar, saya buatkan garis perpanjangan 1300. Ya, kurang lebih di sinilah. Nah, ini saya nyicilnya di sini. Saya kasih warna ungu ya. Oh, merah aja enggak apa-apa. Nah, kemarin saya sudah nyicil di sini. Seandainya turun, ya kan? Seandainya turun, saya jual. Ya kan? Seandainya turun saya jual. Kenapa? Ini dia masih downtrend gitu. Dan tanggal 7 kemarin itu saya beli di sini. Nah, alhamdulillah saya tunggu sampai sekarang tanggal 18 ya. Hampir 10 harian ya saya tunggu dia naik mantul dari garis ini ya. Karena ini sudah nggak bisa turun lagi ya. Karena ini sudah tembus ini. Ini jangka agak panjang. Terus jangka pendeknya kan gini dia. Nah, jangka pendeknya seperti ini. Nah, kenapa saya beli? Nah, makanya pasti naik. Saya beli di sini. Oh, naik turun sampai minus ya, minus dalam. Nah, terus dia sampai sini, wah naik. Dia turun lagi nggak kuat menyentuh resisten di sini. Ya, dan resisten di sini dia sudah nggak kuat. Dia turun lagi mentok di sini ya, di batas saya ini yang saya buat itu. Ini sudah jadi resisten sekarang, jadi support maksudnya. Sudah jadi support. Sekarang dia mantul lagi naik. Nah, nanti kalau mau jual paling tidak di area sini. 1590 15605. Ya, daerah sinilah kurang lebih kalau menjual nanti. Itu scalping saya ya. Itu bisa ini mingguan ya kalau ini. Bisa mingguan, bisa bulanan nanti. Kalau dia masih tembus lagi, kalau sudah sampai resisten masih bisa tembus, saya biarkan. Ya, dia naik lagi nembus sampai 1800. Kalau saya jual biasanya seperti ini ya. Ini naik ya kan. Naik terus dia turun sedikit, tidak mau naik saya jual, tergantung closingnya juga gitu. Nah, itu cara saya belajar untuk garis trend ya dari trading view, kurang lebih seperti itu cara saya yang pertama. Yang kedua yaitu tentang support dan resisten. Nah, kita belajarnya itu dulu, tidak usah banyak-banyak. Kalau awal-awal dicoba saja ya, belajarnya seperti itu. Nah, itu sekian dari saya. Jika video ini sangat bermanfaat, jangan lupa di like ya. Dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komentar. Dan kalau mau sharing silahkan, boleh. Ini untuk part 1 ya, untuk sahamnya. Untuk part 2 nya kita lanjutkan minggu depan.
Sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa.